Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang... Bab 3558. Senang berpegang teguh pada kerabat. Sekarang Ma Wanli bahkan tidak mau kehilangan muka untuk membunuh Ye Chong. Mendengar ini, badut itu tertawa, dan topeng di wajahnya bergetar karena senyumannya. Cicit yang baik, kakek pasti mencintaimu. Kakek, kamu harus membuat keputusan untuk cucumu. Ma Wanli tiba-tiba menangis kepada badut itu, dan suaranya bahkan lebih sedih daripada kematian ayahnya sendiri. Kemudian, dia menambahkan bahan bakar ke dalam api, mengatakan bagaimana Ye Chong menggunakan cara tercela untuk menindasnya. Semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala, berpikir dalam hati bahwa mereka tidak menyangka Ma Wanli begitu tidak berperasaan. Sekarang untuk menang, saya bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Kakek Zhu, itu dia. Anak itu menggangguku tanpa mengetahui apa yang baik atau buruk. Setelah Ma Wanli selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Ye Chong, tampak menyombongkan kemalangannya. Badut itu menoleh, memandang Ye Chong dari atas ke bawah, lalu tertawa lagi, karena cicitku yang diintimidasi. Aku, kakek, harus membantumu memberinya pelajaran. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tidak dapat menahannya lagi dan tertawa dingin. Ma Wanli ini tampaknya sangat lembut. Konyol sekali menyebut seseorang sebagai leluhur dengan santai. Begitu dia selesai berbicara, pria badut itu melambaikan tangannya, dan noda darah segera muncul di leher pria yang menertawakan Ma Wanli. Mata pria itu melebar, ekspresinya ngeri, dan darah tidak bisa berhenti mengalir. Setelah beberapa detik, dia mati seperti ini. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Tidak ada lagi yang berani menertawakan Ma Wanli. Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa badut ini telah mencapai level Dewa Tanah setengah langkah, dan jelas merupakan seorang master. Namun, saya tidak menyangka bahwa dia sudah menguasai level ini dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Melihat badut itu memiliki kemampuan seperti itu, Ma Wanli langsung menjadi bersemangat. Karena badut ini memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti bisa membunuh Ye Chong. Di luar dugaan, kakeknya sebenarnya tidak berniat membalaskan dendamnya. Setelah badut itu membunuh orang yang membuat lelucon itu, dia tidak terus mengincar Ye Chong. Cucuku sayang, jangan khawatir. Pertama beritahu kakek, di mana harta karun itu di sini? Tanya badut itu pada Ma Wanli. Tampaknya badut ini hanya menginginkan bayinya dan sama sekali tidak peduli pada Ma Wanli atau Ye Chong. Ma Wanli tertegun sejenak, berpikir sejenak, dan berkata, "Ya, kakek, memang ada harta karun di gunung ini. Saya juga akan mencari harta karun itu. Tetapi anak ini keluar dan menghentikan saya untuk mencarinya, untuk harta karun itu."
Ma Wanli juga punya otak dan mengalihkan kontradiksi ke kepala Ye Chong. Badut itu akhirnya menatap Ye Chong kali ini. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Nak, apakah kamu menindas cicitku? Beri kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mendengar hal tersebut, Ma Wanli akhirnya menunjukkan ekspresi sombong. Ye Chong sedikit tersenyum. Apa? Hanya karena kamu bukan manusia atau hantu? Terlihat dari topengnya wajah badut itu seketika menjadi gelap. Dia benci kalau orang mengatakan itu. Tiba-tiba, pakaian warna-warni badut itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan aura kuat terpancar darinya. Wah, kamu sedang mencari kematian? Ada jejak niat membunuh dalam nada suara badut itu. Ye Chong mengangkat bahu. Tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat ini. Tetapi jika Anda bersikeras mencari kematian, maka saya tidak keberatan memberi Anda tumpangan. Badut itu tertawa dengan marah. Hahaha, nadanya besar sekali. Kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kamu tidak tahu seberapa jauh kekuatanku telah mencapai. Level badut secara alami tidak dapat melihat kekuatan Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, benarkah? Mungkin kamu tidak tahu bahwa kamu adalah katak asli di dalam sumur. Badut itu mendengus dan berkata dengan marah, Oke, ini pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti ini kepada saya selama bertahun-tahun. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Setelah mengatakan itu, sosok badut itu tiba-tiba menghilang. Bahkan tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Chong, dengan topeng tersenyum menghadap Ye Chong. Lalu, badut itu tiba-tiba menamparkan dada Ye Chong. Telapak tangan ini mungkin terlihat biasa saja, namun nyatanya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Menanggapi hal ini, Ye Chong hanya mendengus dan tidak menganggap serius badut itu sama sekali. Saya melihat Ye Chong dengan tenang membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dan dengan mudah menghindari serangan badut itu. Jejak keterkejutan muncul di mata badut itu. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu fleksibel dan mampu menghindari serangannya. Dan dia membalik telapak tangannya dan menamparkan Ye Chong lagi. Melihat Ye Chong lagi, dia tampak seperti hantu, bergerak dengan mudah melalui serangan badut dan menghindarinya setiap saat. Nak, kamu pandai bersembunyi. Nada suara badut itu mengandung sedikit kemarahan dan niat membunuh. Ye Chong mendengus dingin. Kamu tidak lebih dari itu. Wajah badut itu menjadi semakin jelek, dan untuk beberapa saat, serangannya menjadi semakin gila. Dengan setiap telapak tangan mengeluarkan suara menerobos udara. Tapi mata Ye Chong masih tenang. Langkahnya lincah, dan setiap kali dia bergerak, dia menghindari serangan badut itu dengan tepat. Gerakannya mudah dan dia tidak menganggap serius badut itu sama sekali. Badut,
penampilanmu sudah selesai. Ye Chong berkata dengan tenang. Wajah badut itu menjadi sangat jelek. Walaupun badut ini memiliki dekorasi yang aneh, namun ia terlihat seperti orang tua yang sudah lama berlatih. Saat ini, dia tidak menyangka akan dibenci oleh seorang junior. Kemudian, Ye Chong tidak lagi menghindari pukulan badut itu, tetapi mengulurkan tinjunya untuk menghadapi lawan secara langsung. Hanya terdengar suara teredam saat tinju kedua pria itu menghantam segalanya. Bagi semua orang di sekitar, ini sepertinya tabrakan biasa, tapi suaranya sedikit lebih keras. Faktanya, ini adalah tabrakan yang hampir mencapai level Dewa Tanah. Orang-orang di sekitar mereka hanya merasa sesak napas sesaat. Mereka tidak memperhatikannya, dan mereka tidak menyangka hal itu disebabkan oleh benturan kekuatan kedua orang tersebut. Ye Chong dan badut menggunakan kekuatan gelap yang jauh lebih sulit daripada ledakan dahsyat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebagian besar kekuatan tabrakan antara kedua orang tersebut dipindahkan ke gunung, menyebabkan beberapa retakan muncul di dalam gunung. Usai tabrakan, badut tersebut justru terpaksa mundur 2 langkah. Badut itu memandang Ye Chong dengan heran. Dia tidak pernah mengira orang muda seperti itu bisa memiliki kemampuan seperti itu. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Sayang sekali jika membunuhmu. Bagaimana kalau begini? Aku membiarkanmu menjadi saudaraku. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan mendapatkan harta karun di sini? Badut itu tiba-tiba berkata. Kali ini giliran Ma Wanli yang tercengang. Dia baru saja mengenali badut itu sebagai kakeknya. Tetapi badut itu ingin mengakui Ye Chong sebagai adiknya. Lalu bukankah dia juga harus menyebut Ye Chong sebagai kakeknya? Memikirkan hal ini, Ma Wanli merasa sangat malu. Tapi Ye Chong hanya mencibir, "Kamu badut, kenapa kamu begitu ingin mendapatkan kerabat? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak mudah bagimu untuk berlatih. Kamu segera kembali ke sarang lamamu. Jangan keluar masuk hidup ini. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana dengan ini?" Bersambung.